Kalau menurut saya 5 tahun ke belakang ini saya lihat malah malah kalau menurut saya bukan industri lagi, malah hambur-hamburan aja, bakar uang aja. Kenapa tuh Pak? Saya nggak ngerti, apakah pelatih kita ini kualitasnya tidak mencukupin atau memang kesempatan yang tidak diberikan. Saya kadang-kadang itu nangis gitu. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast sepak bola yang selalu membahas isu-isu menarik dan juga berita-berita terupdate terkait sepak bola di Indonesia. Dan pada episode kita kali ini kita akan membahas terkait kompetisi dan pembinaan usia muda. Dan tentunya untuk membahas ini secara detail, lengkap dan mendalam tentunya saya tidak sendiri. Karena saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah chairman dari PSF Group dan juga merupakan owner dan pemilik dari beberapa klub yang ada di tanah air. Langsung saja kita sapa Pak Gede Widiade. Selamat datang Pak Gede. Selamat pagi. Terima kasih waktunya Pak. Sudah bisa hadir di podcast kita kali ini. Alhamdulillah, berarti masih sehat. Alhamdulillah Pak. Pak, sebagai orang yang sudah berpengalaman di industri sepak bola tanah air, mungkin Pak Gede melihatnya seperti apa nih terkait kompetisi kemarin LIB sudah mengeluarkan statement bahwasanya untuk musim depan kuota pemain asing akan ditambah menjadi 8 pemain Pak. Mungkin dari kacamata Pak Gede mungkin melihatnya seperti apa Pak? Kalau saya sudut pandangnya bisa banyak sekali ya. Sesuai pengalaman saya sebagai pengelola klub mulai dari zaman tahun 2008, 2002 di junior sampai terakhir kemarin kita pegang Liga 1 juga Liga 2. Penambahan kuota pemain asing pasti ini ada sesuatu background yang melatar belakangi mengapa LIB dalam hal ini itu merubah kuotanya. 6 menjadi 8. Ya. Pasti banyak pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya, yang pastinya mengapa adjustment tersebut dilakukan oleh LIB. Tapi LIB mungkin tidak sendirian ya, karena LIB itu merupakan suatu badan hukum, di mana owner dari badan hukum tersebut adalah klub. Betul. Jadi tidak mungkin LIB itu memutuskan sendiri tanpa meminta persetujuan klub. Pasti di dalam rapat umum pemegang saham atau rapat umum apapun pasti dimintakan persetujuan yang bersifat material seperti itu. Tapi saya dari masyarakat bola, khususnya dari pembina bola, pemerhati juga pelaku bola, pasti ada sesuatu ini. Kalau dilihat dari segi positifnya, kalau dari segi bisnisnya pasti akan lebih menarik. Dengan catatan bahwa yang direkrut nanti itu adalah pemain-pemain yang diambil oleh agen-agen yang terregistrasi di PSSI. Ya, federasi. Jadi mereka punya kapasitas untuk mendatangkan pemain-pemain bagus. Itu satu sisi dari sisi komersil. Tapi dari sisi pembinaan, dari sisi keterbatasan waktu main, ini jadi agak kurang bagus gitu ya, terutama bagi opportunity bagi pemain-pemain lokal. Yes. Tapi ya perlu diperhatikan bahwa putusan LIB tidak mungkin tanpa meminta persetujuan dari klub. Jadi pasti ada latar belakangnya. LIB harus berani membuka apa latar belakang yang membuat owner klub ini menyetujui penambahan kuota dari 6 menjadi 8. Saya pikir juga isu-isu dari masyarakat umum juga harus tidak bisa dikesampingkan. Karena sekarang ini sisi pembiayaan klub Liga 2, Liga 1 ini udah gila-gilaan. Udah gila-gilaan, bukan. Kalau seperti saya dulu masih masuk akal. Sekarang saya dengar satu pemain, wah harganya gila-gilaan juga. Yang lokal juga gila-gilaan, yang asing juga gila-gilaan. Tapi kalau asing, hanya beberapa klub yang gila-gilaan, yang 90% saya pikir masih normal. Tapi pemain lokal kita emang gila-gilaan ya. Gitu. Kalau dianggap wajar, wajar. Tapi kalau kemampuan klub Liga 1 sampai tidak mampu untuk merekrut
seorang pemain lokal ini kan gawat. Jadi latar belakang LIB mengapa menambah kuota menjadi 8 dari 6 ini harus kita kita maknai sebagai keinginan positif untuk menaikkan kualitas daripada sebuah kompetisi di Indonesia. Ya, Pak Gede, mungkin tadi kan Bapak bilang mungkin keputusan dari LIB ini juga tak lepas dari peran dari klub. Nah, terkait dengan pembinaan usia muda sendiri, Pak, mungkin dengan banyaknya hadirnya pemain asing di kompetisi kita, otomatis kan akan mengurangi menit dari para pemain-pemain lokal kita. Mungkin gimana menurut Pak Gede? Bukan menit aja, ya, tapi pintu masuk untuk pemain lokal ke pemain intinya kan jadi berkurang. Yes. Kan nggak mungkin pemain lokal akan dimainkan apabila tidak punya skill performer yang sangat bagus kalau pemain asingnya udah lengkap. Kan dari 8, 5, 1 Asia sama non Asia. Tapi gini ya, kalau kita lihat di Liga 1 itu hampir mereka itu menempatkan posisi kompetisi itu sebagai skala prioritas. Ya. Pembinaan itu mungkin mereka bukan skala prioritas. Karena apa? Kalau kita mengharapkan Liga 1 untuk melakukan pembinaan, saya pikir juga sangat sulit. Apalagi pembiayaan Liga 1 juga sangat tinggi. Jadi kalau mereka harus diwajibkan mereka untuk melakukan pembinaan Liga untuk EPA, saya pikir berat juga mereka. Makanya kadang-kadang mereka melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kalau kita minta Liga 1 untuk concern di EPA gitu, saya pikir sangat sulit gitu. Apalagi bahwa EPA juga sekedar pelengkap. Jadi ini saya harus katakan sejujurnya, banyak klub-klub besar itu hanya mengambil pemain-pemain dari klub atau dari akademi yang udah pemain jadi gitu ya, Pak? Iya, gitu. Jadi bisa dikatakan kompetisi EPA ini juga belum, yang harusnya menjadi wadah untuk menjaring pemain-pemain muda potensial yang akan dinaikkan ke Liga 1 nyatanya belum bisa terlaksana juga ya, Pak? Saya pikir gini ya, sistem atau kemauan LIB atau kemauan secara tidak langsung PSSI ini sangat bagus. Setiap Liga 1 kan punya kewajiban EPA untuk beberapa kelompok umur. Tapi apabila ini dilakukan secara bagus, secara berjenjang, maka kontribusi pemain yang ada di Liga 1 senior ini akan tersusun dengan bagus, gitu. Tahap sekarang mungkin belum sempurna. Sekarang hanya sebagai pelengkap persyaratan untuk mensahkan sebuah klub ikut kompetisi. Tapi kan juga bukan merupakan kewajiban, dari awal kan bukan merupakan kewajiban. Nah, moga-moga kewajiban ini juga dipaksakan oleh LIB, di mana LIB bisa dipaksa oleh PSSI untuk memperlakukan bahwa EPA itu juga seperti kompetisi Liga 1 atau Liga 2 pada umumnya. Jadi supaya kesempatan bermain, kualitas bermain dari EPA itu bisa dipakai, dipergunakan sebagai penilaian untuk seseorang pemain itu bisa masuk. Dari EPA itu bukan hanya langsung ke Liga 1, bisa juga mereka main di Liga 3, juga bisa main di Liga 2. Jadi menurut saya sangat penting. Tapi dengan adanya kuota pemain asing, memang kontribusi dari pemain-pemain lokal di Liga 3, Liga 2, yang biasanya itu dilirik oleh oleh klub Liga 1, opportunity-nya jadi menurun. Karena dengan adanya kuota. Bayangin kalau setiap klub itu bisa memainkan 5+1, 5+1 ya, Pak? 5+1, 5 Asia, non-Asia sama Asia. Berarti kan hanya 6 sisanya. 5 sisanya. Berarti komposisi pemain lokal yang sangat banyak ini hanya punya kesempatan 45% sampai 50%. Karena secara normatif, secara logika tidak mungkin klub atau coach mempergunakan pemain lokal kalau mereka itu meng-hire pemain asing. Jadi kesempatan bermain pemain lokal itu akan berkurang dengan bertambahnya kuota. Kesempatan bekerja orang Indonesia di sektor non-formal seperti sepak bola akan berkurang dengan kuotanya bertambah. 1 klub 2. 18 klub sudah tinggal ngitung. Liga 2 dulu 2. Sekarang akan dinaikkan menjadi 1. Berarti opportunity-nya, kesempatan untuk bermain masyarakat sepak bola Indonesia akan berkurang. Apakah jelek? Belum tentu. Mungkin ini adalah latar belakang.
PT Liga perlu menyampaikan kepada masyarakat bola kenapa 2 menjadi 3, 6 menjadi 8. Saya pikir buka aja, masyarakat sekarang udah dewasa kok, daripada mereka punya pikiran-pikiran yang tidak terkontrol, gitu, tidak terstruktur, mereka punya anggapan yang negatif terhadap LIB. Mungkin apakah ada tuntutan juga dari sponsor untuk kemasannya supaya lebih menarik gitu, mungkin dari sisi tontonan gitu Pak? Kalau isunya yang saya dengar bukan itu, isunya ada dua. Kalau dengan menambah kuota berarti keinginan dari sponsor pasti akan tercukupi karena kualitasnya dengan lebih harapan menarik ya Pak ya? akan lebih Tontonannya. menarik. Tapi kalau yang saya dengar bukan itu. Yang saya dengar sekarang itu gaji pemain lokal nggak terkontrol. Tidak terkontrol. Udah nggak rasional lagi Sudah sekarang. tidak rasional lagi, dan mohon maaf ini, kualitasnya pun ya ada yang sangat bagus sekali, ya so-so seperti itu aja. Karena memang stok pemain lokal yang seperti itu sangat jarang, pembinaan sangat tidak produktif, akhirnya mau tidak mau owner punya keinginan untuk menyampaikan kepada LIB, dan dia kan sebagai pemegang saham, LIB kan hanya diminta sama owner untuk rubah kuotanya jadi 12, jadi 13, jadi 14, itu kan terserah dari pemegang saham. Jadi masyarakat harus tahu bahwa kepentingan sponsor sama kepentingan owner ini punya kesinambungan. Kualitasnya bagus, kontribusi sponsor kepada TV bagus, TV kepada pengelola bagus, pengelola kepada klub bagus. Ini pasti berkesinambungan, punya hubungan, punya connecting gitu. Jadi bisa dikatakan tadi yang Pak Gede bilang udah nggak rasional, jadi bisa dikatakan pasaran pemain lokal kita lebih di atas pemain asing, Mbak? Banyak. Ini sebenarnya gini ya. Saya kan pelaku ya. Saya pelaku. Sebenarnya kalau pemain asing itu harganya terlalu tinggi enggak juga. Ya enggak juga lah. Tapi kalau mereka itu ada main antara oknum klub sama agent ya saya nggak tahu. Tapi kalau saya dulu kan selalu saya pakai agent formal ya. Teman saya pakai pemain seperti dulu, Simic, semua. Saya pikir harganya wajar-wajar saja. Baru soal prestasi saya kasih besar. Jadi salary mereka normal-normal saja, tapi apabila mereka memberikan kontribusi bagus, baru kita kasih bonus yang besar. Ini tidak terikat. Kalau performa jelek saya nggak keluarkan uang, tapi kalau performa bagus ya saya keluarkan uang banyak gitu. Dan itu yang sangat normatif gitu. Gaji-gaji pemain Indonesia saya pikir masih normal ya pada waktu zaman saya. Tapi kalau sekarang, kemarin saya dengar dari beberapa klub yang papan atas, gajinya gila-gilaan. Gajinya pemain sama pelatih, gila-gilaan sekali. Dan kalau menurut kacamata Pak Gede kan misi dari kehadiran pemain asing ini di kompetisi kita kan tentunya akan membuat persaingan dan juga mungkin memberikan transfer knowledge lah ya kepada pemain-pemain lokal kita. Nah mungkin Pak Gede melihatnya seperti apa sih kualitas pemain asing kita, apakah memang bagus atau sama-sama aja pemain lokal atau seperti apa? Kalau saya satu ya, jadi pemain itu ada dua sisi yang kalau diperhatikan dan disinkronkan jadi bagus. Dari sisi bisnis pasti pemain asing itu punya nilai tambah. Ya. Tapi itu dilihat durasi. 1, 2 bulan, 3 bulan jelek juga akan jelek, sama aja. Yang paling penting itu pemain asing ke Indonesia itu untuk tadi yang Anda katakan, memberikan kontribusi berupa apa? Transfer knowledge, transfer skill. Jadi janganlah pemain asing itu di sini malah ngajari berkelahi, ya, ngajari attitude yang tidak bagus. Harus ada sesuatu yang dapat diberikan kepada pemain lokal agar pemain lokal ini nilai tambahnya itu ada gitu dengan adanya pemain asing. Jadi kalau pemain asing di sini ngajari meludah, ngajari untuk rasis, ngajari untuk berkelahi, buat apa? Kita lebih jago gitu loh untuk berkelahi, untuk meludah, untuk rasis lebih jago, kita nggak perlu diajari. Jadi kita harus lihat secara positif, pemain asing datang, ada kontribusi transfer knowledge, secara bisnis dipromosi juga akan bagus, kualitas pertandingan akan bagus, kontribusi sponsor kepada klub juga bagus, kontribusi TV kepada LIB juga bagus, LIB kepada klub juga bagus, akhirnya kualitas kompetisi akan meningkat.
Dan itu yang membuat sepak bola kita menjadi industri itu Pak. Yes. Dan sekarang menurut Pak Gede udah jadi industri apa belum nih Pak sepak bola kita Pak? Belum. Kalau menurut saya 5 tahun ke belakang ini saya lihat malah kalau menurut saya bukan industri lagi, malah hambur-hamburan aja, bakar uang aja. Kenapa tuh Pak? Nah, sekarang dalam keadaan sulit seperti ini, seharusnya kan namanya industri kan memutar Ya. untuk menghasilkan sesuatu, bukan malah membakar untuk memutar tapi tidak menghasilkan sesuatu. Bayangin kalau sekarang kos untuk memutar itu Rp10 tapi yang dihasilkan nggak sampai Rp10 kan repot. Atau mungkin harapannya memutar dengan Rp10 tapi harapannya Rp50 tapi nggak sampai Rp50. Saya pikir sekarang bayangin sebuah klub bisa mengeluarkan 50 miliar. Sulit sekarang untuk mengembalikan saja. Satu klub saya dengar menghabiskan 100 miliar. Untuk mengembalikan 100 miliar saja secara matematika sangat gampang. Pertandingannya cuma berapa? Kalau 18 kan berarti 34. Home-nya kan yang mereka dapat home. Sekarang mereka hanya dapat 3. Dari tiketing, dari sponsor, dari merchandise, sama dapat dari subsidi. Hanya itu. Jadi kalau saya bisa membayangkan ya, kalau sebuah klub itu dia mengeluarkan anggaran 1 tahun, 1 masa kompetisi itu 100 miliar, 50 miliar, tinggal melihat ada 3 pembiayaan. Tiketing, merchandising tadi, subsidi, sama sponsor, sama owner. Owner itu seharusnya paling akhir. Kalau 3 komponen tadi, tiketing, merchandising, dari subsidi, dari sponsor ini bisa mencukupin. Yang keempat tidak perlu. Tapi hampir sebagian besar yang komponen biaya keempat ini turun sekarang menjadi kedua atau ketiga. Seharusnya sponsor itu menjalankan roda organisasi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tinggal mengeruk keuntungan. Sekarang masih terus dia membiayai dengan bakar uang. Banyak itu. Teman-teman liga, teman-teman pemilik klub itu datang ke saya minta tolong, banyak juga. Nah ini Pak sekarang yang masih baru nih kemarin Pak, Persib akhirnya juara kan setelah mengalahkan Madura dengan format Championship Series. Yeah. Nah ini mungkin dari kacamata Pak Gede yang udah dan ini kan baru pertama kali nih baru diterapkan Championship Series ini. Nah mungkin gimana Pak dari kacamata Pak Gede? Sistem seperti ini sebenarnya wajar-wajar saja. Sistem bola voli di Korea sama, yang reguler selesai, yang championnya itu 3 besar itu berputar, akhirnya diadu lagi. Untuk bisnis bagus, tapi sosialisasi kepada masyarakat harus clear, durasinya harus jelas, jangan ujuk-ujuk kayak gini. Sekarang ujuk-ujuk kayak gini kan masyarakat tidak tahu siapa sebenarnya yang menjadi juara gitu. Biarpun ada regular series, ada championship series. Iya, sebenarnya kalau dijelaskan secara gamblang, durasi waktu penjelasannya sangat bagus kepada masyarakat, masyarakat bisa tahu, oh yang regular series itu untuk plotnya untuk apa? Lalu yang champion series itu untuk apa? Nah, pendidikan, informasi kepada masyarakat ini harus tinggi. Sekarang seolah-olah yang champion series itu yang paling utama. Jadi yang juara reguler ini tenggelam. Sebenarnya yang sangat diharapkan orang-orang kan yang sangat fundamental dan konvensional ini kan yang reguler ini. Tapi yang champion ini juga perlu diperhatikan. Ini sebagai hiburan juga jangan dinaifkan. Mereka yang masuk di champion ini kan juga papan atas gitu. Cuma akan lucu. Juara regulernya ternyata di sini tuh sama sekali tidak berbicara, kan kasihan. Gitu. Ya, jadi perlu LIB apabila membuat program-program yang dianggap bagus, wajar, disosialisasikan kepada masyarakat, bukan kepada klubnya, kepada masyarakat penikmat. Karena apa? Yang nonton ini kan masyarakat jadi bingung. Ini yang juara yang mana ini? Nah, kalau kita sudah ngerti, yang reguler ya ini, yang champion yang ini. Kalau di Korea kita lihat siapa juaranya reguler, lalu ada champion series-nya siapa gitu. Makanya dia mengadopsi dari kompetisi di Amerika ya. Ya. Dan kalau menurut Pak Gede, kira-kira idealnya sebenarnya untuk dengan wilayah kita yang luas, mungkin format kompetisinya yang pas tuh seperti apa sih Pak? Full kompetisi
dibagi 2 atau 3 wilayah atau seperti Champion Series seperti yang kemarin baru dilakukan? Dari zaman dahulu saya selalu bicara sama teman-teman yang lebih senior, zamannya saudara saya Iwan Budianto, Haruna, lalu kepada Joko Driono, saya selalu sampaikan, memang Indonesia sulit. Saya selalu diskusi dengan mereka. Mereka kan senior-senior sekali ya. Mereka juga sangat menguasai dengan Ratu Tisa juga. Kalau kita ngomong daerah, pasti hubungannya dengan cost. Tapi kalau kita ngomong quality, tidak boleh ngomong soal cost. Bayangin sekarang, Persiraja, Liga 1, nafasnya tersengal-sengal. Karena apa? Dia harus main sama Papua. 1 kali pertandingan home and away. Ini menguras. Ini kita beda dengan Singapura, kita beda dengan Italia, kita beda dengan dengan Spanyol, kita beda dengan negara-negara Swiss. Kompetisi Indonesia ini sangat gila gitu. Jadi kalau kita ngomong idealis, jangan ngomong soal uang. Kalau ngomong soal uang, ya berarti harus idealisnya dikurangi sedikit. Kompromis lah gitu. Bagaimana kuantiti pertandingan tetap dipenuhi agar kualitas pertandingan terjaga, tapi cost juga berkurang. Saya dulu menyarankan untuk dibagi 2. 2 wilayah ya, Pak? 2 wilayah. Tapi kalau 2 wilayah berarti kuantitas pertandingan akan berkurang. Ya. Akan berkurang kuantitas pertandingan. Kalau kuantitas pertandingan berkurang, kemungkinan kualitas dari kompetisi akan berkurang. Tapi cost juga berkurang. Nah, kita tinggal aja mensinkronkan. Bagaimana kita panggil pakar-pakar dari luar. Kalau kita menganggap orang lokal ini tidak ada yang punya kemampuan untuk menganalisa, panggil. Dengan daerah seperti ini itu idealnya bagaimana supaya kualitas kompetisi tetap terjaga. Tapi cost juga terkontrol. Sekarang orang mau naik ke Liga 1, mampus. Kalau dia nggak punya persiapan, nggak punya bisnis. Ini contoh nih, saya sendiri, saya pelaku dan saya penyedia sport facility. Kami sekarang mengelola hampir 12 lapangan sepak bola, driving range, golf. Itu bukan bisnis. Itu bukan bisnis real yang akan kami dapatkan untuk memenuhi kantong kami. Itu kita siapkan untuk mensupport klub. Agar tidak membebani income formal kami. Jadi bayangin kalau gaji saya hanya 50 juta, 100 juta, buat biaya Liga 2 aja nggak mampu, Liga 3 aja nggak mampu. Jadi harus ada sumber pendanaan yang memang sudah ada supaya klub ini bisa terjaga, keberlangsungannya tetap ada gitu. Hanya beberapa klub yang punya sumber resources pendanaan yang sangat fundamental itu tersedia. Itu yang terjadi. Jadi kalau dikatakan atau diminta saran saya yang ideal yang mana? Tadi, kalau mau ideal dalam bidang finansial untuk Indonesia, seharusnya dibagi 2. Kuantitinya tidak mencukupi, ditambah. 18, potong jadi 9, tambahi lagi 33. Tidak ideal di luar negeri, jangan luar negeri itu beda. Singapura beda dengan Indonesia. Italia beda, Spanyol beda, London beda. Singapura itu naik sepeda aja bisa ikut kompetisi. Di Malaysia agak lebih jauh, Sabah, Kuching. Tapi kalau di UK, di Spain, di Italia kan relatif kecil gitu. Jadi jangan membandingkan Indonesia dengan negara lain. Karena apa? Berangkat dari Jakarta ke Papua aja sangat besar biayanya. Betul. Ya, sangat besar. Biaya itu hampir sama. Biaya tiket pesawatnya di UK, di Spain, itu relatif hampir sama lah. Bayangin kalau Indonesia panjang segitu. 1 kali biaya Persija atau Persibaya ke Papua, itu mungkin dipakai di Singapura untuk 10 pertandingan itu. Nah itu. Nah jadi semoga masukan dari Pak Gede juga didengar nih sama LIB. Mungkin Bang Ferry juga kan nih. Masukan dari Pak Gede dengan bagi 2 wilayah mungkin segera cepat terrealisasi. Kalau Bro Ferry Paulus sangat ngerti lah. Sekarang seharusnya dia itu bisa melakukan manuver apapun karena dia sangat mengerti. Dia pernah menjadi pemain sepak bola, dia pernah mengelola berdarah-darah. Jadi sangat mengerti.
Cuma Udah apakah hatam lah kalau Bang Per mah. iya, ini kalau orang Qoriah ini khatam ini. Tapi apakah seorang Ferry Paulus diberi kewenangan untuk melakukan adjustment di dalam untuk meringankan beban dan mempertahankan kualitas kompetisi? Ini yang perlu kita dukung. Kalau sekarang dikelola oleh orang profesional seperti Ferry Paulus, udah nggak ada alasan lagi kita itu akan ngomong macam-macam. Beres udah pasti Nah, semua. kalau yang lain kemarin kan tidak berpengalaman di bidang ini, bukan saya mengecilkan arti yang dahulu. Tapi kalau yang sekarang Ferry Paulus ini orang bola ini, ya lebih berat bertemu dengan bola daripada bertemu dengan yang lain-lain gitu. Terus Pak, kalau timnas yang baik kan tentunya Sorry, Bung Ferry. Bang Fer memang luar biasa. Ya. Di lapangan main bola oke, ngurus bolanya juga apalagi. Pak, mungkin lanjut Pak, terkait mungkin kita bicara mungkin tim nasional yang baik akan lahir dari sebuah kompetisi yang baik. Nah mungkin Pak Gede melihatnya seperti apa? Apakah kompetisi kita juga ini sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap performa timnas kita? Ini saya potong, sorry panjang. Kontribusi timnas yang bagus itu kontribusinya dari sebuah kompetisi yang bagus. Kompetisi yang bagus itu kontribusinya dari pembinaan yang baik. Pembinaan yang bagus itu disuplai oleh infrastruktur yang bagus. Betul. Selalu saya katakan, jadi kalau kita tidak punya infrastruktur, tidak punya lapangan, bagaimana kita akan berlatih? Betul. Kalau kita sudah punya lapangan, kalau kita nggak punya grassroots, gimana kita mau bikin kompetisi? Kalau kita sudah punya lapangan, punya akademi, punya SSB, tapi kalau kita tidak punya jenjang kompetisi yang bagus, bagaimana melahirkan pemain yang bagus? Lalu kalau tidak lahir pemain yang bagus, berarti timnasnya juga tidak akan mendapatkan kontribusi maksimal dari bawah. Sekarang satu-satunya cara, ya orang Indonesia yang ada di planet asing dipanggil untuk dibikinkan paspor, sudah. Daripada bikin lapangan mahal, SSB Akademi ngelola sulit, kompetisinya juga amburadul gitu. Jalan pintasnya ya harus hire orang Indonesia yang ada di luar negeri untuk dijadikan warga negara orang Indonesia. Apakah salah? Enggak salah. Saya pun kalau umpamanya ditunjuk jadi sebuah ketua RT untuk juara 17-an, pasti saya akan panggil naturalisasi siapapun gitu. Karena apa? Melakukan tadi menyediakan infrastruktur, grassroots, kompetisi, ini butuh waktu. Sedangkan seorang ketua umum atau ketua RT 17-an punya waktu sangat pendek. Jadi harus ada jalan pintas, shortcut untuk membahagiakan masyarakat Indonesia dan betul-betul menaikkan performance sepak bola. Dan itu terbukti sekarang. Ya mungkin kalau kita bicara timnas senior mungkin kita sepakat Pak. Adanya akselerasi, shortcut untuk menggapai sebuah trofi atau prestasi. Nah sementara ini kalau di kelompok umur Pak, yang menjadi mungkin debat juga menjadi pro kontra. Di U20 contohnya kemarin juga ada pemain-pemain diaspora yang dipanggil oleh Indra Safri. Dan di U17 juga kemungkinan mungkin ada juga Pak pemain diaspora. Nah ini menurut Pak Gede mungkin seperti apa? Jadi gini, jika kita bicara. Jadi kalau yang senior gitu ya, yang senior yang membawa nama bangsa, biarpun yang 17 membawa nama bangsa, itu mungkin masih masyarakat kita masih bisa mentolerir. Ya. Masih bisa mentolerir. Tapi kalau sudah 20, 17, 13 dinaturalisasi, waduh. Ini berarti orang itu betul-betul tidak mampu untuk bicara bola di Indonesia. Jadi orang kayak gitu jangan dihargai lagi. Orang-orang yang mencari jalan pintas seperti itu, kalau menurut saya jangan lagi diberi kesempatan untuk bicara bola. Yang senior bolehlah, tapi tolong yang dasar ini harus dilakukan. Ketum kita sudah berdarah-darah ini. Kita dukunglah. Pro kontranya, kita dukung pro-nya. Karena apa? Kontribusinya udah jelas kelihatan. Tapi tolong ini jangan dijadikan legitimasi untuk menciptakan lagi tim-tim naturalisasi untuk 23, 20, 17, 13. Kalau gitu ditutup aja semua. Nggak perlu ada lapangan sepak bola, nggak perlu ada SSB, nggak perlu ada grassroots, nggak perlu ada suratin. Buat apa? Orang yang kayak gitu menurut saya itu orang yang nggak layak untuk diberi kesempatan hidup di dunia bola Indonesia. Saya nggak mau tahu siapapun. Ya, saya
nggak pernah mengelola akademi, baru kira-kira 5 tahun saya mengelola akademi. Saya menikmati dan memperoleh kenikmatan. Ternyata kenikmatan membina bola bukan hanya di senior, bukan di Liga 1 kami sudah pernah juara, di Liga 2, di Liga 3. Ternyata di akademi itu pun ada kenikmatan bagaimana kita menyiapkan tim, lalu dari jenjang provinsi ke nasional juara, lalu kita ikutin di kejuaraan luar negeri di Singapura, sebentar lagi kita ikut di itu. Ternyata juga ada kenikmatan gitu. Makanya saya sarankan kepada teman-teman yang mungkin gagal di Liga 1, Liga 2, bina grassroots. Pasti Anda akan mendapatkan kepuasan seperti yang saya alamin. Kalau kita cinta bola, gitu. Karena Pak, tadi kalau kita kembali lagi ke kompetisi kan kita lihat kuota pemain asing 8 gitu, 5+1. Dan ternyata banjirnya pemain asing ke kompetisi kita ini juga tidak hanya di pemain, di pelatih juga mayoritas dari 18 klub Liga 1. Mungkin pelatih lokal kita cuma 1, 2 kali ya, Pak. Nah, ini mungkin ngeliatnya gimana, Pak? Jadi gini. Untuk kualitas pelatih kita juga, Pak. Saya ngomong agak satir atau agak gimana ya. Kalau umpamanya diizinkan pelatih asing itu Liga 2, Liga 3 sama Suratin, mungkin semua pelatih asing. Saya nggak ngerti, apakah pelatih kita ini kualitasnya tidak mencukupin atau memang kesempatan yang tidak diberikan. Saya kadang-kadang itu nangis gitu. Ada seorang Banur ya, Bambang Nurdiansyah. Dari pemain top saya ikutin karena beliau itu dulu bergabung dengan timnya orang tua saya. Dari pemain top lalu merangkak menjadi pelatih mulai dari yang paling bawah sampai sekarang yang paling atas, sekarang menjadi instruktur di pelatihan. Ya. Apakah kualitas orang itu kurang? Fahri Husaini, banyaklah. Kurniawan Yulianto, saya nggak perlu sebut semuanya. Saya nggak ngerti apakah kualitas mereka yang kurang ataukah label pelatih asing itu memang merupakan kewajiban bisnis. Kalau kewajiban bisnis oke, berarti pemain-pemain atau pemain-pemain pelatih ini udah tidak ada tempat. Kalau dibilang bahwa kualitas mereka jelek, enggak lah. Enggak. Indra Safri juga pernah menelurkan tim yang bagus. Ya. Makanya mungkin ini keinginan dari owner sebuah klub juga boleh. Juga bisa. Karena federasi LIB memberikan kelonggaran. Tapi kalau di Liga 1, saya pikir it's okay. Tapi jangan sampai besok Liga 2, Liga 3, atau Liga 4, atau yang Suratin, ini asing boleh masuk, jangan lagi. Supaya kuota, kesempatan, orang-orang kita bisa bermain di level tertentu tadi, 2, 3, 4, amatir, lokal, apapun. Jangan berikan kesempatan kepada asing, bukan berarti kita itu anti asing, tapi berikan kesempatan orang lokal supaya orang lokal ini dapat berkembang. Termasuk pelatih, pemain. Nanti kalau bisa kitman, mesyur dari asing semua. Ini parah ini. Makin gila ini. Makanya harus ada orang yang berani bicara gitu. Bicara seperti ini nggak haram gitu. Tapi jangan takut. Banyak orang kita itu yang pinter-pinter tapi takut bicara itu. Betul. Kalau saya sih apa adanya. Orang yang tadi saya ulangi lagi. Yang menghalalkan untuk menaturalisasi pemain-pemain U13, 15, 17, 20. Jangan diberi kesempatan lagi untuk bicara di bola. Itu berarti menutup kesempatan anak-anak bangsa yang punya talenta. Seharusnya lakukan talent scouting seluruh Indonesia, ke Papua, ke Persiraja, ke Medan, ke Jawa, ke Bali, ke NTT, banyak. Jadi jangan ada event, ada akal gitu. Begitu ada turnamen, ada kejuaraan baru panggil, atau jadi harus belusukan ke daerah-daerah baru. Iya. Lah mereka hanya formalitas, ngumpulkan orang 1000 cuma 3 menit dilihat gini, halo pulang. Ya gimana mau dapat pemain bagus? Gitu. Nah mungkin tadi kalau mengacu pada tadi Pak Gede bilang 5 tahun ngurusin grassroots. Kebetulan Pak Gede juga berdomisili di ibu kota DKI Jakarta. Nah mungkin dari kacamata Pak Gede melihatnya pembinaan usia muda, terutama kompetisi usia muda yang ada di ibu kota ini seperti apa Pak? Karena kita lihat kan kompetisi usia muda di
ibu kota ini mati suri. Asprof nggak ada. Nah itu gimana Pak? Coba. Jadi gini, Anda kalau bilang di ibu kota, di DKI, ini perlu nih. Pak Erick Thohir yang terhormat ini tolong kupingnya kita sentil sebagai masyarakat, jangan tersinggung ini Pak. Saya masyarakat bola, jadi kalau saya bukan masyarakat bola, ya Anda boleh tersinggung lah. Masa DKI ini nggak punya Asprof sudah hampir 2-3 tahun. PLT-nya saja sudah 5. Udah 5 PLT-nya. Jadi ini merupakan pelajaran yang harus kita pelajari di Indonesia. Bahasa kasarnya, kalau bisa di seluruh Asprof di Indonesia nggak perlu ada ketua definitif. Cukup di PLT-kan terus saja. Atau di PJ-kan terus saja. Sesuai keinginan dari federasi. Sesuai keinginan dari ketumnya gitu. Kalau ini bukan keinginan ketum, saya pikir ketum bisa menegur. Tapi kalau ini 5 kali, PLT ketum ini atau PJ di Asprof DKI dibiarkan, berarti kan pembiaran. Ketumnya tahu tapi mendiamkan. Itu baru organisasi. Bagaimana kalau organisasinya saja tidak ada secara definitif, lalu kompetisi bisa berjalan. Kalau ada orang yang merasa bahwa, oh ini jalan, ya jalan kan sebagai formalitas saja. Mana ada kompetisi dilakukan selama seminggu? Mereka mempersiapkan jauh-jauh hari, ternyata diputar hanya seminggu. Sebuah kompetisi harus berjenjang. Betul. Sebuah persiapan harus berjenjang. Supaya keluar. Makanya gimana DKI? DKI itu baru kali ini, 19 tahun, Suratinnya itu juara. Itu bukan karena kompetisi yang dilakukan oleh Asprof. Karena kami memang melakukan berjenjang. Udah 5 tahun kami. Tanpa Asprof kami melakukan kompetisi, melakukan turnamen sendiri bersama rekan-rekan yang lain. Jadi waktu yang bagus buat kami menghimbau Pak Ketum, tolong buka hati Anda. Jakarta pengen seperti daerah-daerah yang lain. Pengen kita punya organisasi definitif, lalu tolong kami diberi target apa yang harus kita lakukan. Jangan alergi terhadap orang yang berseberangan dengan Anda. Kalau saya berseberangan. Tapi saya ini pendukung Anda, pendukung federasi. Saya sangat mencintai sepak bola. 5 periode, 5 PJ, 5 PLT yang sudah ada di Asprof DKI. Sampai sekarang belum dilakukan pemilihan. Jadi ada apakah gerangan? Tapi kan PLT-nya terbukti luar biasa Pak. Ya. Jadi selain mungkin sebagai PLT di Asprof DKI, beliau ngurus bola juga terbukti 3 timnya itu lolos kan ke Liga 2 ya Pak. Ya. Mungkin ini merupakan satu 16 besar. Ya, kalau saya gini, mungkin ini merupakan salah satu contoh dari seorang pengurus PSSI yang harus dicontoh oleh masyarakat Indonesia. Ya, udah nggak usah ngomong negatif positifnya. Ternyata biarpun seperti itu, ternyata orang juga diam aja. Apakah dia salah? Kalau saya pikir nggak salah. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hukum yang dilanggar, oke-oke aja. Selama tidak ada etika yang dilanggar, oke-oke aja. Lah kalau ini dianggap wajar oleh seorang ketua umum federasi sama masyarakat Indonesia, ya wajar. Wajar-wajar saja. Malah kalau perlu, saya didukung orang ini. Saya nggak mau sebut namanya, didukung. Karena apa? Daerah-daerah yang bersangkutan yang kemarin tenggelam, dengan adanya dia jadi muncul. Satu sisi, banyak yang mencemooh. Tapi satu sisi, di 3 kota tadi, kalau dia mencalonkan bersama-sama untuk menjadi bupati atau wali kota, pasti terpilih. Jadi, 2 sudut. Ini pelanggaran etika di PSSI, tapi kalau di PSSI ini dianggap wajar, ya saya mau ngomong apa? Seperti di Jakarta, oh cukup, Jakarta itu nggak perlu ada ketua Asprof definitif, cukup PLT aja sampai 1000 tahun. Ya mau apa lagi? Federasinya memang menghendaki seperti itu. Nah, yang harus diketahui masyarakat, ini adalah keinginan federasi. Jadi federasi memang tidak menginginkan. Jadi supaya pemerintah daerah, KONI juga tahu gitu loh. Jangan seolah-olah kita diam, kita udah berusaha tapi kita mempergunakan jalan-jalan yang beretika. Kita tidak perlu demo, tidak perlu apa. Kita mempergunakan jalan yang beretika. Tapi dengan jalan yang beretika dianggap mereka kita lemah. Makanya kita tidak diberi kesempatan untuk melakukan KLB.
Nah, semoga saya berharap sih hatinya teman-teman yang ada di federasi, yang cinta bola benar-benar dibuka hatinya oleh Tuhan. Karena kan sayang DKI punya pemain-pemain yang potensial gitu kan Pak. Akhirnya sepak bola DKI ada di titik nadir. Hancur. PON aja tidak lolos. Hancur. PON. Saya kira-kira 3 bulan yang lalu, saya bicara dengan Sekda DKI, dengan Pak PJ Gubernur, sama Pak Sekda. Bagaimana performa sepak bola Jakarta? Hancur. Penyebabnya apa? Tidak ada struktur definitif dari Asprof. Loh kok bisa? PSSI tidak menghendaki adanya struktur definitif. 5 PLT. Asprof tidak ada. Prapon tidak lolos. Sudah berapa tahun? Hanya disuratin U17 kita juara. Sama di 13 kalau nggak salah. Itu harapan kami. Jadi kalau menurut Pak Gede sebenarnya selain menciptakan kompetisi yang berjenjang, pembinaan usia muda ini kan juga harus dilakukan secara komprehensif, baik itu taktik, fisik, mental maupun mungkin psikologis anak-anak muda ini kan Pak. Nah mungkin gimana tuh Pak melihatnya supaya pembinaan itu bisa berjalan dengan baik, berjenjang, dan semuanya bisa dilalui dengan positif gitu Pak. Jadi gini, PSSI itu punya kompetisi namanya Suratin. Lalu Asprof sama Askot seharusnya juga punya turunannya, punya kompetisi. Kalau punya Suratin juga, lalu Askot juga punya Suratin dalam level-level prakualifikasi di tingkat-tingkat kota, tingkat provinsi, dan itu digelar betul-betul, saya pikir sangat bagus. Di samping tentunya adanya turnamen-turnamen atau kompetisi yang diciptakan oleh Asprof, Askot, atau Askap sendiri, agar SSB Akademi bisa berjalan, berjenjang, memberikan kontribusi kepada lebih tinggi. Kota kepada provinsi, provinsi kepada nasional, nasional kepada federasi. Nah, tadi mungkin sedikit Pak, Pak Gede tadi juga bilang kan terkait infrastruktur yang ada untuk menunjang sebuah pembinaan. Nah mungkin melihatnya Pak Gede melihatnya seperti apa sih infrastruktur yang ada di tim-tim kita gitu Pak, di kompetisi yang ada di Liga 1 kan, karena kan ada klub licensing kan Pak yang harus menjadi acuan untuk bisa. Kalau saya sih di Indonesia belum sempurna. Tapi kalau kita bilang di setiap kota ada stadion, yes. Belum sempurna, tapi di setiap kota pasti kita punya stadion. Sejak peristiwa Kanjuruhan, pemerintah Republik Indonesia juga membenahi. Ini mungkin harapan insan bola Indonesia, merupakan titik awal kepedulian pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur. Karena dengan keikutsertaan pemerintah menyiapkan infrastruktur, maka kompetisi akan berjalan, pemain-pemain bagus akan bermunculan, liga akan berjalan dengan bagus, kontribusi kepada timnas juga akan lebih banyak pemain yang dipilih. Jadi infrastruktur sangat penting, tapi kalau Anda bilang sekarang pemerintah memang masih di level-level yang kota besar. Ya. Harus ada kepedulian dari sektor swasta, membantu pemerintah, membantu klub untuk menyiapkan infrastruktur. Minimal ada lapangan buat SSB Akademi untuk berlatih. Muncul diambil oleh klub, baru klub mempergunakan pemain tersebut. Kalau infrastruktur kurang, saya pikir. Contohnya mungkin yang salah satu yang dilakukan Pak Gede kan. Apa aja Pak, jadi sekarang lagi dibangun infrastrukturnya semakin banyak, semakin banyak juga kesempatan kita buat bisa main bola karena Pak Gede udah nyiapkan lahan. Saya udah merasakan ya, saya punya lapangan sepak bola di Cilacap. Di Cilacap sudah muncul pemain-pemain bagus yang bisa main di Singapura, di Singakap juara. Lalu di Jogja kita juga sudah siapkan lapangan. Lalu di Bandung lapangan 2 udah kita siapkan, SSB Akademi akan kita buka. Di Jakarta kita udah punya 2 lapangan. Sebentar lagi kita juga akan menyiapkan 3 lapangan. Jadi 2 lapangan sintetis sudah 5 tahun, 2 lapangan rumput natural grass ini insya Allah 2 bulan lagi akan tersedia di tengah kota. 1 lapangan untuk yang artificial akan kita bangun. Mungkin bulan depan sudah kita operasikan di Halim, di Klub Persada. Jadi kita
ada sekitar 11. Masa dari 11 lapangan tersebut tidak muncul pemain-pemain berbakat ya, dari kami. Kalau dari kami tidak bisa, kami setiap 3 bulan bikin kompetisi, bikin turnamen. Dari hasil turnamen tersebut pasti akan muncul pemain-pemain. Kami paksakan rutin 3 bulan sekali kita bikin turnamen. Sekarang kita bikin turnamen di Cilacap, itu untuk usia 13, 15, 17 untuk DIY Jawa Tengah. Insya Allah lancar. Di Jakarta, akhir bulan ini kita bikin U13. Juli, Agustus mungkin kita bikin 13, 15, 17. Kita puter terus. Dari Jabodetabek kemarin banyak teman-teman dari Cirebon, Cilacap juga datang. Oke, Pak Gede luar biasa, bincang-bincang yang sangat luar biasa Pak. Di hari ini mungkin terakhir mungkin Pak, closing statement dulu Pak dari Pak Gede apa Pak untuk perbaikan sepak bola kita mungkin Pak. Terima kasih untuk federasi, untuk LIB, untuk owners, klub. Tolong jangan tutup kuping Anda, jangan sungkan-sungkan membuka hati untuk menerima kritik dari insan bola Indonesia. Karena banyak orang pinter-pinter yang punya kepedulian terhadap bola, terutama di komunitas rembuk sepak bola Indonesia nasional. Itu saya banyak mendengar, banyak membaca, waduh, statement-statement yang sangat bagus, yang kalau dibaca oleh federasi, dibaca oleh LIB, dibaca oleh owner, itu minimal mengurangi beban mereka. Waduh, top. Bisa dijadiin referensi tuh, nah, RSN tuh. Makanya saya mohon agar semua pengurus yang ada di federasi, LIB, owners club, buka hati Anda, dengarkan masyarakat Indonesia, masyarakat bola khususnya, apa yang dikehendaki oleh mereka. Jangan pakai kewenangan Anda untuk memaksakan diri bahwa Anda yang berkuasa, jadi masyarakat tidak perlu bicara. Sama dengan tirani. Indonesia, pasar bola yang sangat besar. Kebersamaan, saya harapkan itu dinomorsatukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gede atas bincang-bincangnya di episode kita kali ini. Semoga kritik dan masukannya juga memberikan kontribusi dan perbaikan bagi sepak bola di tanah air. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Gede. Ya oke pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama chairman dari PSF Group, Pak Gede Widiade. Akhir kata, saya Faisal Kreb pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus One Corner di TV One News Channel.